Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Dita Ramadhani dengan NIM D6024014 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas konsep rekayasa dengan AIDA dan Riyadh dengan judul Analisis Penyebab Banjir di Lampu Merah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya, latar belakang dari yang saya ambil. Kenapa sih di area lampu merah UMS itu sering terjadi genangan air yang meluap dan kita sebagai pengguna jalan bisa terjadi kecelakaan atau kurangnya penglihatan jalan akibat banjir tersebut itu kenapa sih bisa terjadi? Nah, selanjutnya ada dampak banjir yang ada di daerah tersebut. Apa aja sih dampaknya yang ada? Apakah kalian tahu dampak dari banjir di area UMS tersebut, di lampu merah tersebut? Ada yang tahu? Nah, oke. Dampak yang pertama yaitu dampak yang pertama dari banjir di area UMS tersebut. Yang pertama, kendaraan harus melambat saat melintas. Kenapa? Karena kalau kita ngebut di area tersebut, kita dapat terjadi kecelakaan. Dan yang kedua, terjadi kemacetan panjang di area persimpangan. Apalagi daerah tersebut, daerah yang bisa terbilang cukup ramai dan jalan utama, jalan antar kota. Yang ketiga, dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, resiko kecelakaan yang terjadi yaitu kendaraannya mogok, kedua, pengendara terjatuh, dan yang ketiga, jarak pandang mata itu terbatas karena tertutupi oleh air. Dan yang keempat, menurunkan tingkat keselamatan dan kenyamanan. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi, kenapa ya banjir di area tersebut tuh terjadi terus? Nah, yang pertama, banjir terjadi setiap kali berulang setiap musim hujan. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa masalahnya itu belum tertangani secara optimal. Nah, di poin tersebut kita tuh harus mencari tahu apa sih yang menyebabkan permasalahan tersebut tuh berulang. Dan yang ketiga, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menemukan penyebab utama dari ketiga permasalahan yang terjadi. Oke, lanjut. Yang pertama, sistem drainase kurang berfungsi dengan baik. Yang kedua, penumpukan sampah dan endapan lumpur. Nah, di sekitar area situ, area banjir UMS itu kan ada kayak seperti lahan di mana banyak warga sekitar yang membuang sampah di area tersebut. Nah, itu menyebabkan banjir yang terjadi secara terus-menerus. Apalagi sistem drainase-nya itu kurang baik. Nah, itu yang menjadi faktor. Dan yang ketiga, minimnya area resapan akibat pembangunan sekitar. Karena wilayah tersebut merupakan wilayah jalan antar kota penghubung suatu kota dengan suatu kota yang lain yang menjadi jalan utama. Nah, dari situ kan banyak pembangunan itu menyebabkan saluran saluran airnya itu berkurang. Itu yang menjadi penyebab banjir. Kemudian tujuan analisisnya. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab banjir. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang memicu genangan air. Yang ketiga, menentukan alternatif solusi yang dapat diterapkan. Dan yang terakhir, mengurangi banjir di kawasan lampu merah UMS. Nah, dari masalah-masalah tersebut, alternatif solusi yang kita dapat terapkan tuh apa saja? Ada yang tahu? Nah, jadi alternatif solusi yang dapat kita lakukan yang pertama, perbaikan saluran drainase.
Yang kedua, pembersihan saluran air secara rutin. Yang ketiga, penambahan area resapan air. Dan yang keempat, pemantauan kondisi lingkungan sekitar. Apa sih yang kita dapat lakukan sebagai warga yang melintas di area tersebut agar tidak mengurangi resiko banjir? Nah, kita dapat melakukan yang pertama. Kita tidak boleh membuang sampah di area sungai tersebut atau yang dapat memicu banjirnya itu berkurang. Kita tidak boleh membuang sampah karena kita dapat menyebabkan penyumbatan di saluran air sehingga saluran airnya kan jadi tidak lancar gara-gara banyak sampah yang tertumpuk entah dari warga sekitar, entah dari orang yang lewat, dan yang lainnya. Nah, kemudian langkah pelaksanaan atau upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita dapat melakukan pengamatan langsung di lokasi rawan genangan. Yang kedua, meninjau kondisi saluran air. Dan yang ketiga, membersihkan saluran dari sampah dan lumpur. Yang keempat, menentukan lokasi pembuatan sumur resapan. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan secara berkala. Dari masalah-masalah tersebut, apa sih hasil yang dapat kita harapkan? Yang pertama, genangan air di lampu merah UMS itu dapat berkurang. Yang kedua, arus lalu lintas menjadi lebih lancar saat hujan. Yang ketiga, meminimalisir resiko kecelakaan yang terjadi. Dan yang terakhir, lingkungan menjadi lebih tertata dan nyaman. Dan eh, juga tidak menyebabkan bau akibat sampah yang menumpuk. Jadi kita kan sebagai warga yang melewatkan jadi lebih nyaman begitu. Dan kesimpulan dari semua masalah tersebut, yang pertama, banjirnya itu disebabkan oleh drainase yang tidak optimal dan minimnya area resapan. Yang kedua, permasalahan dapat diatasi dengan perbaikan dan pembersihan saluran air, penambahan sumur resapan, dan yang terakhir, penanganan yang berkelanjutan sangat diperlukan. Demikian presentasi tugas konsep rekayasa dari saya. Apabila saya ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.